Saat itu musim panas tahun 1949. Geolog muda Vadim Kolpakov sedang dalam misi menuju Siberia. Tugasnya membuat peta geologis area tersebut. Saat bertugas, dia menemukan hal yang sangat misterius dan luar biasa yang terus membingungkan para ahli puluhan tahun kemudian. Meski sekarang lebih dikenal sebagai Kawah Patomsky, warga setempat dulu menyebutnya sarang elang api. Mungkin karena bentuknya yang mirip sarang burung raksasa di atas bukit. Tapi yang tersembunyi di dalamnya akan menjadi penemuan yang paling mengejutkan sekaligus membingungkan. Itu juga kalau kamu bisa cukup dekat untuk mengungkap rahasianya. Menurut warga setempat, hewan-hewan liar pun takut mendekatinya. Kolpakov mulai berjalan pelan ke arah objek itu. Dari kejauhan, objek itu memang tampak seperti sarang burung raksasa. Makin dekat dia, makin besar pula ukurannya. Ternyata kawah itu masih baru, juga sepi. Pepohonan tidak tumbuh di lereng-lereng struktur alami itu, dan angin tidak cukup membawa tanah yang memungkinkan pertumbuhan tanaman. Sedangkan hewan, tidak ada yang kelihatan. Dia mendaki sampai ke puncak dan menemukan hal yang sulit dipercaya. Suhu di situ sangat panas, hingga dia bisa merasakan keringat mengucur di dahinya. Seolah dia berada di dekat sumber api. Pikiran pertamanya, ini adalah gunung berapi. Saat melongo ke bawah, dia melihat gundukan bulat sempurna di tengah kawah. Tinggi gundukan bulat itu setara tiang telepon. Benda seperti itu tidak ada di gunung berapi, bahkan yang sudah mati. Dan di sekitar sini, tidak ada yang terhubung dengan gundukan aneh ini. Merasa tidak bisa memecahkan tampilan aneh tempat buruk itu, Kolpakov pulang dan memberitahukan temuannya ke semua orang. Yang dulu merupakan keganjilan lokal akan segera menjadi misteri bagi seluruh dunia. Seluruh komunitas ilmiah mulai menggali dan mengemukakan berbagai teori. Banyak ahli setuju, ini pasti ulah meteorit. Maka, mereka mengadakan pengujian untuk melihat apakah benturan meteorit bisa menghasilkan struktur gundukan ganda begini. Temuannya, kawah itu mungkin terbentuk karena jatuhnya benda padat berbentuk agak bulat yang hanya ada di antariksa. Banyak eksperimen lain menemukan bahwa benda yang jatuh dari ruang angkasa tidak hanya satu, tapi dua. Saat menghantam bumi, meteorit pertama meledak dan terbentuklah kawah. Lalu objek kedua menyusul, tapi melambat karena benturan pertama dan terbenam ke dalam tanah. Tapi para ahli lain menolak. Mereka berkata bahwa meteorit tidak bisa terbang berurutan dan menghantam bumi di tempat yang sama persis. Dengan banyaknya pertanyaan tak terjawab, makin banyak ahli berdatangan ke taiga Siberia untuk memecahkan misteri itu. Salah satunya, mempelajari lingkar kambium pohon dan mengumpulkan sampel kayu. Diperkirakan, kawah itu muncul sekitar 300 tahun yang lalu. Mereka juga mendapati vegetasi di sekitar tempat itu tumbuh jauh lebih cepat daripada biasanya. Setelah mengesampingkan faktor-faktor pendorong pertumbuhan lain seperti kandungan tanah yang lebih baik dan sinar matahari yang lebih banyak selama periode tertentu, satu-satunya dugaan tersisa adalah radiasi. Ya, para ahli tahu bahwa pepohonan dan tanaman tumbuh lebih cepat jika terpapar radiasi dosis tinggi. Tapi tingkat radiasi di atas dan di sekitar kawah itu rendah. Pada suatu masa di lebih kurang 300 tahun terakhir, pasti pernah ada mineral radioaktif di kawasan itu. Apakah objek itu batuan angkasa luar? Ataukah jenis gunung berapi yang unik? Semuanya baru teori dan belum ada kesimpulan. Sampai hari ini, ekspedisi masih berlanjut guna mencari jawaban. Duh, berisik banget. Toadfish punya kemampuan unik. Mereka bisa bikin suara yang sangat keras. Biasanya telinga manusia nggak bisa mendengar itu, terutama kalau cuma satu ikan yang bersuara. Tapi kalau ada banyak ikan yang bersuara berbarengan, suaranya dijamin terngiang-ngiang di kepala. Toadfish adalah salah satu hewan yang menghuni lepas pantai Sausalito di California. Setiap tahun, ribuan toadfish ngumpul di sana buat berpesta dan teriak. Mereka barengan mengeluarkan suara yang bisa mudah didengar orang-orang yang rumahnya dekat pantai. Suara yang bisa disebut senandung pelan ini bisa menembus pusat kota. Bahkan, sebagian orang terganggu dengan suara mereka ini. Ini fenomena alam yang unik, tapi anehnya, saat ikan itu akhirnya pergi dari pantai, suara itu tetap ada. Saintis juga sudah membuktikan kalau suara dari ikan ini gak bisa menyebar ke kota.
dan banyak warga di area pantai nggak mendengar suara itu. Tapi sebagian orang terus mendengar senandung aneh ini. Coba bayangin kamu pindah ke desa kecil di Skotlandia. Kamu menyewa rumah, makan malam lalu tidur. Waktu mau tidur, ada suara aneh yang menembus kamar kamu. Suaranya kayak orang yang menyalakan truk di kejauhan. Suara itu mirip suara bass rendah tapi nyaring dari speaker. Suara itu bikin kamu nggak bisa tidur. Kamu jadi kena migrain dan bahkan merasa mual. Paginya, ternyata beberapa warga lokal juga mendengar dengungnya belin ini. Mereka ngasih tahu kamu tentang pabrik besar di dekat sana. Mesin uap, ventilasi udara besar, dan generator menghasilkan suara nyaring yang merambat di udara. Gelombang suara itu merambat ke seluruh desa dan bikin orang yang pendengarannya tajam jadi kesal. Suara ini udah terdengar beberapa hari dan kamu jadi kena insomnia. Lalu, suatu hari, pabrik itu bangkrut. Semua pekerjanya berhenti. Mereka mematikan mesin dan kipas. Bagus, akhirnya kamu tidur tenang. Tapi tahu nggak? Suaranya nggak hilang. Suara itu ngikutin kamu kemana-mana. Dan itu bukan suara pabrik, ikan, atau mesin truk. Bayangin deh, kamu lagi jalan di kota kecil di Inggris. Ada banyak pesawat yang terbang di sana. Suara yang dihasilkan pesawat itu ngikutin kamu. Waktu mau tidur pun, kamu bisa mendengarnya. Mungkin ada bandara di dekat sana? Kamu tanya warga lokal dan ternyata nggak ada bandara di sana. Terus dari mana asal suara itu? Waktu mengangkat kepala, kamu melihat langit terang. Nggak ada pesawat, tapi suaranya nggak hilang. Dan bukan cuma kamu yang mendengarnya. Beberapa warga yakin suara itu berasal dari kendaraan kencang di jalan raya. Ribuan mobil melaju dalam dua arah dan meninggalkan gelombang suara besar. Tapi pas malam, jalanan kosong. Anehnya, suara itu tetap ada. Mungkin kamu mulai mengada-ada. Cerita orang-orang tentang suara itu menyelamatkan kamu. Dan bukan cuma warga kota ini yang tahu soal itu. Sekitar 4% orang di dunia mendengar suara itu. Orang-orang asing membicarakan suara yang bikin mereka nggak bisa tidur dan fokus. Suara itu mengikuti mereka kemana-mana dan nggak berhenti. Ada orang yang mendengarnya di tempat tertentu. Jadi mereka sering pindah keluar kota. Mungkin kamu juga mendengar suara itu sekarang, tapi nggak nyadar. Hati-hati. Kalau kamu udah menyadari suara itu, kamu bakal terus mendengarnya. Ada website dan forum di internet yang ngebahas suara itu. Orang-orang dari seluruh dunia menaruh geolokasi di tempat-tempat mereka mendengar fenomena misterius ini. Kamu bisa nemu ribuan koordinatnya di situs itu dan kamu juga bisa nambahin sendiri. Orang-orang menggambarkan berbagai level suara itu dan membagikan sumbernya. Ada teori yang menyebutkan kalau senandung itu adalah suara inti bumi. Ada juga yang yakin kalau suara itu berasal dari atmosfer. Namun, saintis nggak tahu penyebab fenomena ini. Orang-orang menggunakan mikrofon frekuensi tinggi dan amplifier buat merekam suara itu. Mereka mendeteksi getaran frekuensi rendah yang mustahil didengar manusia hampir di mana-mana. Suara itu bercampur dengan suara mobil, printer di kantor, dan kereta bawah tanah. Kadang orang nggak mendengarnya, tapi suara itu makin keras waktu mereka mau tidur. Banyak informasi tentang suara itu menyebutkan kalau orang mendengarnya di kota industri. Kadang pencari suara ini berhasil nemu sumbernya. Ternyata itu adalah suara pabrik dengan generator menyala yang bikin suara itu masuk ke sistem ventilasi lalu disebarkan kipas keluar bangunan. Waktu generatornya mati, suara itu hilang. Tapi ini kejadian langka. Seringnya gak ada yang nemu sumber suara itu. Coba datang ke kota Taos di New Mexico kalau kamu mau mendengar suara itu. Sekitar 2% warganya mendengar dengung aneh setiap hari. Sejumlah turis juga mengalaminya. Saintis datang ke kota itu buat meneliti misteri ini, tapi nggak ada penjelasan. Beberapa teori menyebutkan keadaan ruang yang unik dari tempat inilah yang menghasilkan suara itu. Sebagian orang mikir itu cuma halusinasi atau sugesti. Orang-orang banyak membahas suara itu, sampai otak menciptakan ilusi suara yang sebenarnya nggak ada. Warga meyakini dengungan itu mistis dan berkaitan dengan roh jahat. Apapun itu, belum ada yang tahu kebenarannya.
Suara yang didengar orang di seluruh dunia mungkin akibat aktivitas seismik di lempeng tektonik di bawah perairan laut. Bongkahan besar kerak bumi perlahan bergerak dan saling bertabrakan. Ini menghasilkan suara yang kita dengar dalam bentuk senandung. Tapi kenapa cuma sedikit orang yang mendengarnya? Mungkin sekitar 4% populasi dunia punya indera pendengaran yang unik. Intinya, teori lempeng tektonik ini belum bisa dikonfirmasi saintis. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa kapal selam penyebabnya. Kapal selam menggunakan sinyal radio frekuensi rendah untuk berkomunikasi ke seluruh dunia. Sinyal ini menyebar ke permukaan dan bisa memengaruhi tubuh manusia. Waktu menangkap gelombang suara ini, telinga manusia bereaksi dan menyebabkan getaran yang mirip senandung. Ini terjadi karena energi suara frekuensi rendah bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak dan merangsang saraf pendengaran. Sebenarnya, itu bukan suara, itu halusinasi yang dibuat oleh otak. Tapi teori ini juga nggak bisa dikonfirmasi. Mungkin hujan badai bisa menghasilkan fenomena suara ini. Sekitar 8 juta petir menyambar bumi setiap hari. Setiap petir menghasilkan muatan elektromagnetik yang besar. Petir menembus udara dan bikin gema di antara permukaan bumi dan ionosfer. Ya rumit juga ya. Tapi prinsipnya simpel aja. Bayangin kamu niup leher botol. Kamu dengar suara rendah nggak? Petir ngelakuin itu juga dengan udara. Dan itu cuma 1 kali sambaran. Bayangin kalau ada jutaan. Gelombang suara menyebar ke seluruh dunia dan sejumlah orang mendengarnya. Petir terus menyambar. Jadi suara itu nggak pernah berhenti. Tahun 1973, saintis mengajukan teori kalau penyebab suara itu adalah persilangan angin kencang terhadap udara yang bergerak lebih pelan. Sederhananya, angin dan udara cepat bersilangan dengan udara lambat. Akibatnya, terjadilah suara siulan. Menara dan jaringan listrik memperkuat suara itu. Ngomong-ngomong, suara itu pertama kali dilaporkan pada tahun 70-an. Orang-orang tahu fenomena ini dari kota Bristol di Inggris. Puluhan warga mendengar suara aneh di beberapa bagian kota ini. Awalnya, mereka mengabaikannya. Lalu, suara itu jadi makin nyebelin. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu. Mereka nggak bisa tidur dan fokus. Ada gudang dengan kipas industri di kota tetangga. Warga yakin inilah penyebab suara itu. Gudang itu tutup beberapa tahun kemudian, tapi suaranya masih ada. Kamu mungkin bisa mendengarnya sekarang kalau datang ke kota itu. Ada banyak teori tentang suara itu, tapi hampir separuh teori itu terbantahkan karena satu faktor. Lempeng tektonik, aktivitas seismik, sambaran petir, kerak bumi, dan udara yang menggema emang logis. Tapi coba lihat semua laporan tentang suara itu. Laporan pertamanya baru muncul tahun 70-an. Kalau fenomena ini muncul lebih awal, pasti udah banyak koran nulis tentang ini. Rupanya, suara itu bukan misteri alam. Mungkin ini dampak semua pencapaian teknologi kita. Pabrik, jaringan listrik, pesawat, mobil, kapal, kereta, microwave, dan generator menghasilkan suara latar belakang yang enggak kelihatan dan diabaikan kebanyakan orang. Kita terbiasa banget sama semua suara ini, sampai kita lupa rasanya keheningan. Mungkin otak kita membuat suara ini di dalam kepala kita untuk merespon dunia yang berisik. Kalau kamu dengarkan baik-baik sekarang, suara apa yang akan kamu dengar? Dari mana asalnya kamu mendengar suara itu? Di timur Laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonan hijau di bawah sana. Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok.
Pantes aja tempat ini juga dijuluki Batu Tiga Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini. Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak. Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini, Bundaberg dan Gingin. Terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya? Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang, sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun?
Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari 2 batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi. Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada. Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini, dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun, dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak. Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar.
Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern, dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi.